Terima kasih Anda masih di Jurnal Nusantara. Saudara, persiapan Pekan Nasional Petani dan Nelayan Indonesia ke-17 di Kabupaten Gorontalo terus dimatangkan menjelang pelaksanaan di akhir Juni 2026. Belasan ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia dikonfirmasi siap hadir dalam agenda nasional yang akan dipusatkan di Kabupaten Limboto. Pemerintah daerah bersama panitia terus memastikan seluruh persiapan Pekan Nasional Petani dan Nelayan Indonesia ke-17 berjalan sesuai target. Berbagai fasilitas dan sarana penunjang di kawasan Penas Limboto kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Belasan ribu peserta dari berbagai provinsi telah menyatakan kesiapan untuk mengikuti kegiatan yang menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan se-Indonesia. Sosialisasi dan promosi kegiatan juga terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan menyukseskan pelaksanaan Penas di Gorontalo. Kegiatan ini diupayakan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi pertanian dan perikanan modern kepada peserta dari seluruh Indonesia. Bupati Gorontalo bilang kesempatan menjadi tuan rumah Penas ke-17 merupakan sebuah kebanggaan dan penghargaan bagi masyarakat Gorontalo. 540 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Kabupaten Gorontalo dapat kepercayaan jadi tuan rumah tahun ini. Ini kegiatan 3 tahunan. Pelaksanaan Penas 17, alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai final. Hanya tinggal ada beberapa kegiatan yang butuh kita rampungkan. Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo sebagai Ketua Panitia Pelaksana menyebut persiapan kegiatan kini hampir rampung. Seluruh kebutuhan dan fasilitas penunjang ditargetkan siap sepekan sebelum pelaksanaan Penas. Jadi Penas sampai sekarang kita terus persiapkan ya. Jadi baik sarana prasarananya, kepesertaannya, kemudian juga venue ya. Progresnya masih berjalan sesuai dengan rencana ya. Sekitar 70-75% sekarang ya kesiapan di lapangan. Ini bisa kita lihat sendiri dan insya Allah H-7 ya itu sudah terutama pekerjaan struktur ya itu sudah selesai. Gitu. Tahapan sekarang ini finishing ya, jadi termasuk jalan yang akan dilalui oleh Bapak Presiden sedang finishing sekarang ya. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan, Penas ke-17 juga akan diisi dengan berbagai kegiatan edukatif. Mulai dari gelar teknologi, pameran inovasi pertanian hingga berbagai metode budidaya modern yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani dan nelayan Indonesia. Penas Petani dan Nelayan Indonesia ke-17 dijadwalkan berlangsung mulai 20 Juni mendatang. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Dan bagaimana persiapan menjelang Pekan Nasional Petani dan Nelayan Indonesia ke-17 di Gorontalo? Kita akan tanyakan langsung kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail yang sudah bergabung secara daring. Selamat pagi Pak Gusnar, bagaimana progres sejauh ini Penas ke-17 dan venue utamanya di Kabupaten mana Pak? Ya, selamat pagi Mbak Renata. Jadi pertama-tama saya ingin menginformasikan bahwa kesiapan Penas ke-17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sekarang sudah mencapai kurang lebih 75-80%. Nanti Penas ini akan mengambil lokasi di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan sekarang semua kesiapan sementara di genjot. Dan tadi saya sudah menyampaikan kurang lebih sudah 80% selesai, 75-80%. Yang pertama menyangkut lokasi upacara pembukaan maupun penutupan. Kemudian yang kedua menyangkut lokasi daripada gelar teknologi. Ini lokasi yang menjadi penting, yang menjadi substansi daripada gelar Penas 17 ini adalah gelar teknologinya. Jadi ada satu kawasan yang dipersiapkan, di situ akan tanda petik dipertunjukkan teknologi-teknologi terbaru dari pertanian, peternakan maupun perikanan, dan itu bisa disaksikan oleh seluruh peserta Penas maupun masyarakat umum, terutama masyarakat petani di Gorontalo. Kemudian yang ketiga, kesiapan daripada
akomodasi. Ini penting. Saya ingin sampaikan, Gorontalo ini adalah provinsi yang relatif kecil, ya. Akomodasi hotelnya masih terbatas. Kami sudah menginventarisir kurang lebih 1.500 kamar, itu hotel yang terdiri dari bintang 3, bintang 4, dan lainnya adalah hotel-hotel dengan kualifikasi melati. Kemudian dengan peserta yang begitu banyak ini, yang tercatat sampai tadi malam di monitoring saya kurang lebih ada 13.000 peserta. Nah ini peserta petani dari seluruh Indonesia akan menempati homestay atau rumah-rumah penduduk yang berada di lokasi daripada arena Penas ini. Kemudian yang keempat, ini persiapan daripada transportasi menuju Gorontalo, kemudian kembali dari Gorontalo. Ini ada sedikit keterbatasan kami karena memang penerbangan ke Gorontalo belum seperti penerbangan ke kota-kota lain di Indonesia, sehingga jalan keluar yang kami sudah tempuh adalah menambah frekuensi penerbangan dari maskapai yang menerbangi rute ke Gorontalo. Nah sekarang tercatat masih ada kurang lebih 700 peserta dari berbagai daerah yang belum memegang tiket. Nah ini kami terus upayakan, hari ini kita akan komunikasi lagi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Udara, juga termasuk ke laut, karena terdapat beberapa provinsi yang menggunakan jalur laut, misalnya dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, ya. Kemudian juga ada yang menuju Gorontalo itu lewat transportasi udara, tapi dia langsung ke Manado. Nah penerbangan ke Manado dari berbagai penjuru bisa masuk ke Manado, kemudian dari Manado baru bisa menuju Gorontalo, kurang lebih 8 jam perjalanan. Tapi bagi saudara-saudara kami petani dari Sulawesi, itu sebagian besar menggunakan jalur darat. Misalnya dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Tengah, juga dari Sulawesi Utara. Saya kira itu kondisi persiapannya sekarang dan saya optimis ini bisa kita rampungkan paling tidak 3 hari sebelum pelaksanaan upacara pembukaannya. Ini sudah semua peserta dari berbagai daerah sudah bisa kumpul di Gorontalo. Oke, baik. Jadi beragam persiapan sedang diupayakan untuk dirampungkan ya. Pak Gusnar tadi juga sudah bercerita ada sebanyak 13.000 peserta yang akan ke Gorontalo untuk mengikuti PENAS ke-17 ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, dengan begitu banyaknya peserta, kira-kira apa saja isu yang akan diangkat dalam PENAS ke-17 ini, Pak Gusnar? Ya, saya kira isu-isu yang akan diangkat sesuai dengan isu perkembangan secara nasional ya. Yang pertama menyangkut hilirisasi. Nah, hilirisasi ini menjadi penting karena kita perlu menyatukan persepsi yang sama dari seluruh petani di Indonesia bahwa hilirisasi ini menjadi sangat penting. Karena dengan hilirisasi para petani bisa mendapatkan nilai tambah, terutama nilai tambah ekonomi dari usaha taninya. Jadi tidak sekedar menanam, berusaha tani, kemudian menjual begitu saja, tetapi harus ada sentuhan hilirisasi, proses yang hilirisasi yang menjadi isu utama di situ. Kemudian yang kedua Mbak menyangkut konektivitas antar daerah yang akan dibangun melalui sistem digitalisasi. Ini menjadi penting kita bicarakan di PENAS ini karena apa? Salah satunya adalah memetakan rantai pasok komoditas yang ada di berbagai daerah, sehingga ketika satu daerah mengalami kekurangan pasokan, dia bisa mengontak daerah itu dan secara terkoneksi itu bisa bergerak. Sehingga dengan demikian kita akan bicara inflasi, ya dari awal kita sudah kendalikan inflasinya karena bisa jadi karena inflasi terjadi karena kekurangan cabai rawit, misalnya di Jawa. Nah di Gorontalo gudangnya cabai rawit, di Sulawesi Utara juga gudangnya cabai rawit. Nah itu bisa langsung terkoneksi sehingga rantai pasok bisa menjadi lancar kembali. Oke. Kemudian
yang berikut Mbak, ya ini yang penting juga. Dengan adanya sistem digitalisasi, harga-harga ini juga kita bisa kendalikan. Terutama harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya harga jagung, harga padi, itu bisa seragam seluruh Indonesia. Sehingga petani di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan pendapatan sesuai harga yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, baik. Jadi akan dibicarakan mengenai digitalisasi, kemudian hilirisasi, termasuk juga rantai pasok bagaimana antar provinsi begitu ya Pak Gusnar. Terakhir nih Pak, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa pesan dari Pak Gubernur agar PENAS ke-17 ini bisa berjalan dengan maksimal nantinya? Ya, sudah tentunya kami sangat mengharapkan dukungan daripada seluruh warga masyarakat di Gorontalo maupun seluruh warga masyarakat petani di seluruh Indonesia, terutama dengan kehadirannya di Gorontalo. Semakin banyak yang hadir, semakin berhasil PENAS ini. Walaupun kita tahu bersama bahwa sekarang ini keterbatasan penerbangan ke Gorontalo. Belum lagi terdapat kenaikan harga tiket. Memang waktu pendaftaran pertama itu Mbak, itu 30.000 udah mendaftar. Tapi karena ada kecenderungan kenaikan tiket, nah ini saudara-saudara saya petani dari seluruh Indonesia menyesuaikan dengan itu. Tetapi saya tetap menangkap dari Gorontalo ini ada semangat seluruh petani Indonesia dan nelayan di seluruh Indonesia itu bisa kumpul di Gorontalo. Oh ya, tambahan lagi Mbak satu. Isu yang akan kita bahas adalah isu menyangkut kampung nelayan Merah Putih. Ini harus menyebar di seluruh Indonesia. Dan Gorontalo kemarin sudah dikunjungi oleh Pak Presiden meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih. Semoga ini menjadi motivasi dan semangat baru untuk seluruh nelayan di Indonesia menyukseskan program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Saya kira itu Mbak. Baik, petani dan nelayan diharapkan partisipasinya yang maksimal untuk mendukung kesuksesan dari PENAS ke-17 di Gorontalo. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Jurnal Nusantara di Kompas TV. Sehat selalu Bapak.